langsung beliau nanti sempat hadir. Jadi sesuai dengan acara yang kita akan sampai pada siang hari ini, yang pertama adalah pembukaan, yang mana saya sendiri selaku CEO Go Bola Bali sekaligus founder dari IFC International Football Championship yang sudah hadir dari tahun 2016. Cek sound, cek. Kok kemut itu tadi? Oke, baik. Kami lanjut kembali. Jadi, yang perlu ingin kami sampaikan bahwasannya ada beberapa hal. Yang pertama, kami ingin menyampaikan terkait mengenai IFC. Jadi, IFC itu adalah International Football. Dan saya yakin beberapa teman-teman yang hadir pada kesempatan ini sudah pernah bergabung. Bahkan mungkin kalau saya boleh GMJ barangkali dari tahun 2016 awal launchingnya IFC sudah bergabung. Selanjutnya mungkin PDB juga sudah hadir dari sejak awal, begitu juga PFA, dan tentunya ada beberapa teman-teman baru yang hadir pada kesempatan ini. Jadi kami mengucapkan selamat datang. Mudah-mudahan di IFC ini kita bisa menjalin silaturahmi dan bisa mewujudkan program-program yang sudah kami rancang dari awal. Jadi sebelum kita lanjutkan, izinkan kami untuk menyampaikan sedikit terkait mengenai IFC. Silakan slide-nya disiapkan. Boleh Pak Roy sih. Roy rumah mengembang itu. Bang artinya bahasa Arab Sunda. Sambil menunggu disiapkan materi, kami ingin informasikan IFC itu sebetulnya sudah kita gelar dari tahun 2016. Jadi pertama diikuti oleh 7 tim nasional, tim Indonesia dan 1 tim asing yaitu dari Thailand. Selanjutnya 2017 sama 7 tim Indonesia dan diikuti oleh 1 tim asing yaitu dari Malaysia. Waktu itu yang hadir adalah dari Malaysia. Terus sudah gitu 2018 pertama kali kami bersinergi dengan dari pemerintah Kementerian Pemuda dan Olahraga dan pemerintah Kabupaten Badung. Kita menggelar IFC dengan 12 tim, di mana 9 tim asing dan 3 tim
Indonesia waktu itu di 2018, dan kebetulan acara itu sekaligus ditutup oleh Pak Menteri Menpora. Dan terakhir di 2019 IFC kami gelar dengan 4 kategori usia. Di usia 10 tahun, usia 12 tahun, usia 13 tahun, dan usia 15 tahun. Di mana dari seluruh peserta itu 6 negara asing yang ikut, yang secara konsisten ikut di event kami 2018, yaitu Western Football Australia, terus sudah gitu dari Busan FA dari Korea, terus sudah gitu ada Cina dan dari Shanghai City, dan selanjutnya Jepang juga sudah hadir selama 2 kali, 2018 dan 2019 dari Progreso Sano. Sebetulnya event, namun karena tertunda sampai akhirnya November kemarin memutuskan bahwa kita tidak menggelar event IFC dan kita tunda di 2021 dengan berbagai pertimbangan. Khusus untuk U14 dan U15, pertimbangan kami adalah pelaksanaan Piala Dunia. Jadi tadinya atas petunjuk saran dari Bapak Wakil Pak Bupati Badung sekaligus Pemuda dan Olahraga mengharapkan IFC ini bisa menjadi bisa menjadi promosinya Piala Dunia U21 U20. Selanjutnya yang menjadi dasar pertimbangan kami untuk membuat jadwal juga kemarin di Maret dan bulan April, yaitu adanya dari pemerintah bahwa Bandara Ngurah Rai Internasional, khususnya yang wisata asing, itu akan dibuka pada bulan Januari tahun 2021 ini. Terus sudah gitu dasar pertimbangan lain adalah Liga 1 yang rencananya mulai digulir juga awal tahun 2021, ini juga menjadi dasar pertimbangan. Dan yang keempat yang menjadi dasar pertimbangan kami adalah adanya informasi dari pemerintah bahwa vaksin COVID-19 akan mulai jalan dari awal tahun 2021. Nah, sehingga dari keempat dasar ini kita putuskan waktu itu di bulan November untuk membuat jadwal. U14 kita gelar di bulan Maret di tanggal 22 sampai dengan tanggal 28, dan U15 kami gelar di bulan April di tanggal 4 sampai dengan 10 di bulan April. Nah, ini yang menjadi pertimbangan kami kemarin untuk membuat jadwal. Berjalannya waktu, perlu kami informasikan, kami terus berkoordinasi, baik itu dengan stakeholder, dengan pemerintah. Nah, kebetulan ini sudah ada ininya. Barangkali sebelum saya lanjutkan, mari kita coba lihat dulu informasi terkait mengenai IFC. Silahkan di slide nomor 2, lanjut. Buat kerjasama dengan operator liga di masing-masing negara. Nah, nantinya ke depannya kita menginginkan peserta ini minimal dari juara-juara liga di masing-masing negara tersebut. Since 2016, Go Bola Bali continuously have held an annual event of International Football Championship (IFC).
IFC is the only international football competition which use players' fundamental skill as the main indicator of the match. The goals for me, I think, is the principal for the kids is will be happy in the tournament in the island and live a very big experience. Go Bola Bali also do the video live streaming documentation during the event. We serve you good services in accommodation, food and transportation. Welcome and join us in International Football Championship 2020. We're waiting for you in Paradise Islands of Bali. Baik, jadi mohon maaf mungkin videonya kurang lancar. Setelah ini kami juga sebagai panitia mempunyai komitmen untuk menyiapkan program sebaik mungkin di tengah kondisi pandemi. Kami juga sudah menyiapkan protokol kesehatan yang harus kita siapkan untuk mendapatkan rekomendasi pelaksanaan kegiatan. Barangkali perlu kami sampaikan seperti apa protokol kesehatan yang sudah kami siapkan. Silakan. Jadi kalau kita bicara simulasinya, silakan diputarkan videonya barangkali. Wayang kita. Ya, baik. Jadi secara persiapan untuk pelaksanaan di tengah pandemi, kami juga panitia yang bekerja sama dengan gugus tugas percepatan COVID-19 Provinsi Bali dan Kabupaten Badung juga sudah bekerja sama, sudah mendapat arahan-arahan apa yang harus kami lakukan. Dan memang kalau kita bicara di kompetisi sepak bola, satu hal yang barangkali kita tidak bisa lakukan adalah pada saat anak-anak kita bermain di tengah lapangan, tentu mereka tidak akan menggunakan masker. Nah, selain itu kita berupaya semaksimal mungkin untuk mengikuti protokol kesehatan secara ketat dan disiplin. Nah, perlu kami sampaikan bahwasannya bahkan sampai kemarin setelah di bulan November itu kami berdiskusi dengan pemerintah khususnya karena program IFC ini adalah kerjasama antara Go Bola Bali dan pemerintah Kabupaten Badung yang didukung oleh dua kementerian, yaitu Kementerian Pemuda dan Olahraga serta Kementerian Pariwisata. Jadi kami sangat serius untuk memastikan bahwasannya seluruh peserta dan ofisial termasuk dengan orang tua barangkali ada yang mendampingi itu tetap sehat selama di kegiatan kami. Maka penginapan kami coba kemarin sudah siapkan dengan penginapan yang sudah mendapatkan sertifikasi protokol kesehatan dari pemerintah, dan itu kita sudah pastikan, dan termasuk dengan pelaksanaan kegiatan juga di luar misalnya ke lapangan peserta kita awasi sehingga tidak ada kegiatan yang artinya mereka lakukan secara tidak terpantau.
Dan memang kami sampaikan sesuai dengan komitmen kami, setiap tim itu akan ada liaison officer yang mendampingi sebagai pendamping, yang akan mengingatkan apa kegiatannya, apa jadwalnya, terus sudah gitu apa yang harus dilakukan, apa yang harus disiapkan, itu sudah ada yang akan mendampingi. Masing-masing tim mempunyai liaison officer atau pendamping. Nah, selanjutnya next. Jadi, agenda annual event kami mungkin saya sampaikan lanjut. Nah, yang tadinya kita ingin menggelar lanjutan liga. Kalau Bapak Ibu lihat di daftar peserta, untuk U15 itu harusnya ada ada Bali Selection, yang mana liga itu sudah kami gelar di bulan Februari tahun 2020 kemarin. Jadi sebelum Covid kita sudah sempat menggelar baru 2 pertandingan dari total 5 hari pertandingan yang harusnya kita gelar, jadi masih tertunda. Nah, tadinya kita ingin lanjutkan di bulan Februari, namun karena situasi dan ketentuan dari pemerintah yang harus kami ikuti, yaitu adanya PPKM, di Februari ini pun liga belum bisa kami lanjutkan, sehingga kami belum bisa memutuskan siapa peserta yang akan mewakili untuk yang Bali Selection. Dan selanjutnya untuk dan pada kesempatan liga itu pun rencananya kesepakatan kami dengan pemerintah juga, kami ingin mencoba untuk melakukan simulasi protokol kesehatan. Jadi protokol kesehatan itu kita akan coba rencananya di liga yang kami gelar lokal di Bali, sehingga dari situ kita melihat sejauh mana sudah bisa mampu kita terapkan. Nah, selanjutnya baru disusul dengan annual event yang memang menjadi agenda tahunan kami. Jadi U14 seperti yang saya sampaikan tadi 22 sampai 28 Maret, terus udah gitu U15 tanggal 4 sampai tanggal 10 April. Selanjutnya di U13 itu di bulan Oktober, dan terakhir U12 di bulan November. Ini agenda yang sudah kami siapkan. Dan mungkin barangkali yang agak sedikit berbeda, kalau di event-event sebelumnya kami selalu ada yang namanya ramah tamah. Jadi ramah tamah itu kalau kita boleh bilang biasanya awarding. Awarding itu kebetulan kita laksanakan di Kampung Bola, yang kebetulan kemarin baru juga dikunjungi oleh Pak Menteri Pariwisata Pak Sandiaga Uno. Jadi beliau mengapresiasi bahwasanya begitu kita selesai bermain bola, selesai pertandingan babak final, kita bergeser tempat sedikit, kurang lebih sekitar ini back to back tempatnya. Jadi di bawahnya lapangan bola, di atasnya sedikit di atasnya itu kurang lebih sekitar 10 meter adalah kampung bola yang biasa kita gunakan untuk awarding. Jadi awardingnya itu ada di kampung bola, dan biasanya kita menggunakan prasmanan. Nah, namun karena kondisi pandemi, kami menyiasati dengan kita membuat semacam festival food kuliner. Jadi kita akan menyiapkan mungkin sekitar 5 sampai 8 tools. Ya tentu sebelum nanti peserta hadir kita minta apa sih yang mereka inginkan, makanan seperti apa, sajian masakan seperti apa yang mereka inginkan pada saat ramah tamah. Nah, sehingga nanti mereka akan saji dengan family set. Jadi sehingga tidak ada di situ. Sampai kita sudah menyiapkan sejauh itu. Lanjut. Next. Ini mau biar bisa lihat ini. Sporting eventnya itu di tanggal 27 Ramah Tamah IFC U14, tanggal 10 Ramah Tamah IFC U15, 9 Oktober Ramah Tamah IFC U13, dan 27 November Ramah Tamah IFC U12. Jadi sekaligus sebetulnya ini saya sudah sampaikan ke Bapak Pak Menteri. Ini kita Menteri Pariwisata, kita akan gunakan ini sebagai ajang promosi industri makanan yang ada di Bali. Oke, next. Baik, mungkin teman-teman yang baru bergabung, kami ingin menyampaikan event ini atau IFC ini tentu kami mempunyai dasar hukumnya. Ada 3 yang kami gunakan. Yang pertama adalah Undang-Undang nomor 10 tentang kepariwisataan, karena ini kaitan dengan sport tourism. Jadi event ini sebetulnya bukan hanya sepak bola semata, tetapi ada sport tourismnya juga. Yang adalah Impres nomor 3 tahun 2019 tentang percepatan pembangunan sepak bola nasional. Ada sedikit beda di event yang kita buat dengan mungkin Bapak Ibu pernah ikut event-event yang lainnya, baik itu di dalam negeri maupun di luar negeri. Barangkali ini mungkin nanti saya akan sampaikan apa yang menjadi perbedaannya. Terus yang ketiga adalah kerjasama MOU antara pemerintah Kabupaten Badung dengan Gubola Bali. Jadi ini yang menjadi mendasari untuk kegiatan kami.
kami selanjutnya tujuan dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan kepercayaan wisatawan baik domestik maupun mancanegara pada saat penerapan Bali era baru atau new normal melalui event IFC atau sport tourism. Nah, itu yang tujuan pariwisatanya. Kalau tujuan untuk secara sepak bolanya sendiri adalah kami ingin dari event ini bisa membantu pemerintah khususnya PSSI bagaimana kita bisa menguatkan fundamental sepak bola Indonesia. Jadi bukan hanya Indonesia saja, barangkali mungkin Asia juga, karena kemarin di event ini dari 4 peserta asing yang secara kualitas sepak bola mereka sudah pernah masuk Piala Dunia, bahkan mungkin kalau kita bicara Korea sudah pernah sampai ke babak semifinal Piala Dunia. Mereka mengapresiasi kegiatan ini, IFC ini, karena turnamen ini bukan hanya sekedar bermain, tapi betul-betul mendapatkan sesuatu yang berbeda. Nanti akan saya sampaikan. Oke, next. IFC sudah saya sampaikan pesertanya, yaitu trafficnya kurang lebih jadi seperti itu. Dari semua kegiatan itu kurang lebih sekitar 2.500 orang. Baik itu pemain, official maupun orang tua. Biasanya yang asing rata-rata mereka didampingi oleh orang tua. Oke, lanjut. Target kami yang di 2021 sebetulnya dari back slide dulu di slide berikut sebelumnya. Ya, IFC ini sebetulnya kita pengen ada tambahan negara yang ikut bergabung. Jadi kalau sebelumnya Australia, Jepang, Korea, Cina, Thailand, Filipina, Singapura, Malaysia itu sudah hadir di event kami dari tahun 2018. Bahkan Mr. Nasir yang dari Malaysia sebelumnya hadir dengan bendera Pelda United. Nah, sekarang hadir dengan Grey United. Saya pikir bajunya berbeda tapi orangnya sama. Oke, next. Nah, ini peserta yang untuk U14, jadi yang sudah daftar dan sudah menyatakan pasti ikut dengan membayar DP. Ada PFA Bali untuk U14-nya, itu dari Bali. Terus sudah gitu, PFA kenapa ikut yang dari Bali? Karena untuk 2019 kemarin U12 mereka jadi peringkat 3 kalau nggak salah di U12 dan peringkat 1-2-nya itu yang satunya adalah tim dari Semarang kalau nggak salah, yang binaan dari dari Kemenpora. Jadi waktu itu membawa namanya Posbi dari Semarang. Nah, kemarin kami sempat tawarkan, mereka tidak siap berangkat. Maka dari itu kami berikan ke PFA. Jadi yang terus selanjutnya Jakarta yang baru masuk adalah Raga Nagari. Terus juga dari Jawa Barat ada Cipta Gemilang. Terus sudah gitu dari Sulawesi ada baru masuk, yaitu Sulawesi Tengah dari Danau Poso. Dan untuk yang tim asing, ini semuanya seperti yang saya sampaikan, ada Malaysia, Grey United, Cina ada dari Shanghai, middle to ini mereka. Terus sudah gitu yang dari Jepang adalah Progreso Sano. Jadi tim-tim ini kecuali yang satu tim asing yang kami belum dapatkan pesertanya, itu masih kita tunggu. Jadi tadinya adalah Australia juga masih belum siap untuk hadir karena kondisi pandemi. Jadi ketiga negara ini sebetulnya 3 tim ini mereka sudah siap untuk hadir, dan bahkan mereka sudah semua istilahnya membayar DP untuk keikutsertaannya. Terus selanjutnya peserta U15 ada PDB Bali. Nah, PDB Bali ini dapat free card. Jadi mereka juara bertahan di U13 tahun 2019 kemarin. Jadi mereka dapat free tiket untuk ikut di IFC 2021 U15. Selanjutnya ada Yogyakarta. Yogyakarta itu ada Garuda Muda Jogja, dan seperti yang saya sampaikan, Garuda Muda Jogja ini sudah bekerja sama dengan kami sejak IFC mulai digelar. Jadi kalau saya boleh bilang, kalau tidak salah mulai dari bermain di lapangan Kompiang Sujana,
Saya masih ingat satu pemainnya cedera sampai patah tangan waktu itu, karena waktu itu ada pemain yang jatuh, mungkin salah jatuh atau ketimpa karena kondisi lapangan juga waktu itu akhirnya. Nah, itu sisi ini yang kami sampaikan, dan selanjutnya ikut sampai di 2019 kemarin. Yang baru adalah Bimo FC Jakarta, Bali Selection seperti yang saya sampaikan. Nah, untuk yang asing, India, Manipur, itu sebetulnya mereka udah pengen ikut dari 2019, cuman karena kuotanya sudah penuh mereka tidak bisa ikut, jadi baru bisa masuk di 2021 ini. Progreso Sano, Cina sama Malaysia juga memang sudah ikut di event kami, makanya seperti sampaikan kalau Grey United itu Mr. Nasir barangkali kalau saya boleh bilang bajunya yang berbeda, tetapi ininya sama, karena sebelumnya Mr. Nasir saya tahu 2018 bahkan beliau ikut ke Bali itu dengan Pelda United, dan kemarin 2019 runner up untuk U15 ya di final, dikalahkan sama tim Indonesia pelajar, timnas pelajar Indonesia. Oke, ini peserta yang sudah siap untuk di FC 2021, next. Perlu kami sampaikan Bapak Ibu, jadi untuk kegiatan IFC ini kami selalu didukung oleh publikasi. Bahkan saya boleh bilang beberapa media baik lokal maupun internasional. Kalau yang internasional biasanya negara-negara peserta sebelum mereka hadir ke Bali, satu contoh misalnya kayak Jepang, mereka melakukan press conference di TV Jepang. Terus juga itu Cina juga melakukan hal yang sama, termasuk juga dengan negara-negara lainnya. Terus sudah media lokal atau nasional yang mensupport kami, ada Kompas TV, terus sudah gitu ada Antara, ada Detik yang biasa menyampaikan informasi, terus sudah gitu ada beberapa media-media lokal. Dan yang paling penting adalah seluruh kegiatan, jadi seluruh pertandingan, saya bilang seluruh pertandingan itu pasti kita lakukan live streaming. Which is bukan hanya sekedar masalah publikasi, tetapi ada hal yang bisa didapatkan oleh peserta di sana. Nanti akan saya sampaikan lagi, ada beberapa hal yang ingin kita sampaikan. Makanya seluruh pertandingan, jadi seluruh pertandingan, tidak ada satu pertandingan pun yang tidak dilakukan live streaming. Oke, next. Kualitas live streaming kami, kalau memang pengen melihat, barangkali teman-teman selain yang pernah ikut di kami, boleh dilihat di YouTube kami, Go Bola TV Online. Jadi di situ ada beberapa pertandingan yang bisa Bapak Ibu lihat nanti di sana. Kegiatan Ramah Tamah saya sudah sampaikan. Jadi kita kerjasama dengan BUMDes di masing-masing jadi pemberdayaan masyarakat desa kembali. Oke, next. Lanjut. Ini tidak penting. Oke, next langsung. Nah, ini publikasi kami yang sudah kami lakukan. Jadi mungkin nanti kalau media sosialnya Go Bola Bali, di situ ada live streamingnya, ada Go Bola TV Online, ada websitenya, ada FB-nya juga, ada IG. Ini yang sudah kami lakukan. Oke, next. Nah, ini kami juga melibatkan teman-teman sponsor biasanya. Jadi ada beberapa sponsor. Cuman kalau Bapak lihat di pinggir lapangan saat sampai 2019 kemarin, yang paling banyak ya pemerintah yang memberikan dukungan di kami, baik itu pemerintah Kabupaten Badung maupun kementerian. Next. Ini ada beberapa space promosi. Nah, saya perlu menyampaikan kepada teman-teman biaya pelaksanaan. Jadi mungkin kalau ada yang bertanya kok biayanya cukup tinggi ya ininya. Sebetulnya kalau saya boleh bilang, pelaksanaan kegiatan ini, di pelaksanaan ini kami tidak membebankan biaya kepada peserta. Jadi peserta yang membayar paket itu hanya untuk kepentingan peserta masing-masing. Kepentingannya apa? Ada hotel, penginapan, ada makanan, ada transportasi. Jadi seluruh kegiatan ini kami bersinergi dengan pemerintah untuk pelaksanaan kegiatannya, baik itu yang pelaksanaan event maupun sporting event. Jadi kami ada kerjasama dengan pemerintah. Nah, cuman sayang memang kalau kita lihat di 2021 ini, mudah-mudahan dengan kondisi perekonomian kita, dengan kondisi PAD maupun keuangan pemerintah baik daerah maupun pusat, mudah-mudahan masih tetap bisa disupport sehingga event ini bisa berjalan sesuai dengan ini yang kita harapkan. Oke, next. Lanjut. Ya, jadi lanjut. Next. Baik, ini itu informasi terkait mengenai
IFC. Nah, barangkali ingin saya menyampaikan kepada seluruh peserta apa yang menjadi perbedaan di event kami dengan event-event lain. Ya, kalau saya boleh bilang, saya pernah hadir di di Singa Cups, terus sudah gitu teman-teman, kalau saya boleh bilang peserta, baik itu yang dari Australia, dari dari Jepang, dari Korea, bahkan mereka bilang secara mereka baru pertama kali pernah mengikuti, makanya kenapa mereka rutin ikut di acara kita, karena memang ada hal yang mereka bisa dapatkan di event kita. Yang pertama adalah kita membuat penilaian kepada seluruh pemain. Jadi kalau yang selama ini biasanya Bapak Ibu ikut turnamen, orientasinya bagaimana anak-anak bisa bermain. Jadi memberikan jam terbang kepada anak-anak, istilahnya jam bermain kepada anak-anak. Nah, ini saya ingin sampaikan informasi terkait dengan program kami. Jadi yang pertama mungkin informasi umum yang ingin saya sampaikan. Next, lanjut. Ya, informasi umum. Jadi latar belakangnya adalah prestasi sepak bola khususnya Indonesia di tingkat dunia yang perlu perhatikan secara serius di pembinaan usia dini dan usia muda atau grassroots atau youth. Kami rancang sebuah program kompetisi sepak bola usia dini yang menyajikan informasi database terkait penguatan bermain sepak bola atau fundamental meliputi keahlian dasar atau basic skill dan visi bermain. Nah, ini yang mungkin Bapak Ibu tidak akan pernah dapatkan dari event-event lainnya. Jadi kami sudah membangun apps, jadi ada aplikasi ini berbasis teknologi. Database ini sangat sangat mendukung nantinya untuk Bapak Ibu untuk membuat program latihan setelah mengikuti event kami. Nah, yang pertama ada yang namanya Fun Soccer Sat. Jadi aplikasi berbasis Android dan web system itu khusus menilai mengenai basic skill. Nah, yang kami nilai sangat sederhana Bapak Ibu. Yang pertama adalah sentuhan bola, karena kami sangat yakin dengan kita tahu sentuhan bola anak-anak, kita akan tahu bagaimana kemampuan anak-anak kita bermain. Dan yang kedua yang kami nilai adalah passing. Yang ketiga adalah yang kami nilai adalah penguasaan bola atau sering disebut dengan kontrol. Yang keempat yang kami nilai di pemain adalah shooting atau menendang bola atau shooting on target. Jadi dan kami juga memberikan penilaian dasar kepada penjaga gawang yang meliputi penguasaan bola, bagaimana dia mendistribusikan bola, bagaimana dia melakukan penyelamatan dan berapa kali kebobolan. Ini semua tercatat dan terakumulasi. Ya, sekali lagi saya sampaikan tercatat dan terakumulasi. Selanjutnya kami mengembangkan di 2019 kemarin ada tambahan. Ada tambahannya itu visi bermain. Nah, di usia dasar yang kami pikirkan adalah mereka anak-anak sekarang ini wajibkan mempunyai visi bermain. Nah, bagaimana kami melihat indikator visi bermain? Ada 6 yang kami nilai di sana. Yang pertama adalah akselerasi. Jadi berapa kali dia mampu berhasil melakukan akselerasi, berapa kali gagal. Mengumpan jarak jauh atau sering disebut dengan long passing. Mengumpan ke area kota 16 lawan atau sering disebut dengan cross pass di penilaian kami. Memotong umpan lawan atau kita sebut dengan intercept. Menghalau bola di daerah pertahanan sendiri atau biasanya kami sebut dengan clearance, dan yang terakhir tackling. Ini kemampuan yang kita bisa lihat untuk melihat apakah pemain itu punya visi bermain atau tidak. Dan ini kami nilai di seluruh pertandingan semua pemain. Jadi semua pemain itu kita. Nah, tujuannya apa sebetulnya? Program yang kami buat ini ternyata sejalan dengan program yang disusun oleh PSSI, yaitu Vilanesia. Jadi kalau saya boleh bilang, program kami lahir lebih dahulu sebelum Vilanesia itu dipublikasikan oleh Kut dan Nurwindo kalau nggak salah mulai dari adanya Elite Pro Academy mungkin sekitar 2 tahun yang lalu. Sedangkan program ini kami sudah uji coba, kami sudah laksanakan mulai 2016. Waktu itu mungkin kalau Jogja masih ingat, bentuknya adalah masih manual, jadi kita belum bisa memberikan dalam bentuk laporan yang database. Jadi 2017-2018 itu sudah mulai database. Oke, next. Ini informasi umum yang saya sampaikan. Selanjutnya kita lihat. Nah, pendaftaran. Saya ingin menyinggung sedikit mengenai masalah pendaftaran. Silakan dicek
saya sangat menginginkan kepada seluruh peserta untuk melakukan registrasi secara online, baik secara tim. Saya pikir kalau tim sudah semua melakukan registrasi, dan yang terpenting adalah registrasi pemain. Jadi kami mengharapkan form registrasi sangat sederhana, dan mungkin di 2000 yang di awal-awal kami cukup complicated di situ. Bahkan kalau di situ tuh sebelumnya ada harus upload KK, harus upload ijazah dan lain sebagainya. Tapi kalau yang sekarang cukup dengan KIA. Sebetulnya kalau anak-anak sudah punya KIA, kami cukup dengan KIA. Kenapa kami tidak lagi mengupload KK, kami tidak lagi mengupload dokumen-dokumen lain, karena kami tidak ingin nanti terjadi penyalahgunaan data. Tetapi untuk verifikasi data pemain, kami lakukan kerjasama dengan pemerintah. Jadi pada saat kita tahu nomor NIK-nya, kita akan lihat dari NIK, kerjasama dengan Dinas Kependudukan, kami bisa lihat data anak itu apakah sesuai dengan yang sudah didaftarkan atau tidak. Makanya ada 2 tahapan yang kami lakukan verifikasi. Verifikasi awal itu adalah verifikasi untuk kelengkapan pengisian form. Karena jujur sampai saat ini pun masih ada beberapa pendaftaran yang kami lihat kadang-kadang fotonya nggak ada, kadang-kadang dokumen yang kita minta tidak diupload. Maka dari itu kalau yang belum, maka kami belum bisa masukkan ke dalam DNV. Jadi kalau saya bilang sebelumnya, biasanya mungkin saya yakin Bapak Ibu kalau ikut di sebuah turnamen atau kompetisi, biasanya yang menyiapkan DNV adalah dari peserta. Betul ya? Jadi biasanya peserta menyiapkan. Nah, tapi maaf ada yang lewat. Di event kami justru kebalikan, yang menyiapkan DNV siapa? Kami tidak ingin peserta itu disibukkan saya tidak ingin manajer tim itu disibukkan hanya untuk ngurusin daftar nama pemain. Kami yang menyiapkan itu. Sumbernya dari mana? Dari pendaftaran online. Dan yang perlu kami sampaikan kepada seluruh peserta, saya bilang, yang sudah terdaftar, kami mohon untuk mendaftarkan pemain, kami berikan kesempatan untuk mendaftarkan pemain maksimal sampai dengan 50 pemain. Sekali lagi saya sampaikan, maksimal sampai 50 pemain, mulai dari kelahiran U15 ke bawah. Sekali lagi saya sampaikan, U15 ke bawah. Kalau kita bicara U15 ke bawah, berarti yang kelahiran 2006, 2007, dan seterusnya ke bawah ya. Itu boleh didaftarkan. Jadi tidak mesti hanya fokus pada pemain yang Bapak akan bawa di event kami ini aja, enggak. Jadi kita berikan kesempatan untuk mendaftarkan pemain sampai dengan 50 pemain. Nah, nanti pada saat event ini, misal contoh saya bilang GMJ, Garuda Muda Jogja, ingin ikut yang U15. Jadi cukup memberikan ke kami nama pemain dan NIK-nya saja. Jadi kami akan memilih dari 50 itu, kami akan memilih dan kami akan keluarkan DNP. Kami akan kembalikan ke Jogja Muda, Garuda Muda Jogja untuk ngecek betul nggak nama-nama pemain yang ingin dibawa sesuai dengan yang sudah kami buatkan DNP-nya. Ya, itu. Jadi makanya begitu pentingnya daftar pemain itu, saya mohon foto yang diupload harus berwarna. Jadi kemarin ada beberapa ini yang mengupload foto hitam putih. Jadi ini saya mohon dengan kondisi yang, saya pikir dengan dia foto langsung aja dari handphone juga bisa untuk untuk meregistrasi pemain. Sekali lagi, begitu pentingnya registrasi pemain karena dasar dari semua penilaian tadi. Sekali lagi saya sampaikan, dasar penilaian tadi, database itu dasarnya adalah pendaftaran pemain, dan yang kami gunakan adalah kalau tim Indonesia adalah NIK. Jadi sepanjang NIK tidak hilang atau tidak diganti, maka database pemain tersebut sampai kapanpun itu akan tetap ada. Mungkin kalau saya bilang Pak Andris nanti pengen lihat, sekarang ikut di event kami tahun 2021, 10 tahun ke depan, Pak Agung saya pengen melihat kelahiran 2006 kami, database-nya masih ada Pak, nggak akan hilang itu. Nah ini yang kami ingin sampaikan. Jadi kalau saya boleh bilang, mungkin kembali lagi seperti PDB, kembali lagi seperti PFA atau GMJ. Kalau pemain yang dibawa diikutkan di event kami dari awal ikut sampai dengan saat ini pemainnya sama ataupun digantinya tidak banyak, saya yakin pelatihnya bisa melihat secara langsung bagaimana progres pemainnya dari tiap tahun ke tiap tahun. Karena apa? Setiap tahun mereka ada laporan itu. Yang saya sampaikan tadi, ada basic skill, ada visi bermain, itu ada.
Jadi itu kalau misalnya, misalnya si A, gimana sih progresnya mereka sampai saat ini, itu bisa dilihat. Ini yang mungkin tidak akan pernah Bapak dapatkan dari event-event yang manapun. Oke. Terus untuk tim masing, apa yang kami gunakan acuan? Acuannya adalah paspor. Jadi database yang kita gunakan adalah paspor. Sepanjang paspor mereka nomornya tidak berubah, berarti database Pak Nasir misalnya dari Malaysia, Pak Agung, izin saya pengen tahu nih si A nomor paspor sekian, boleh nggak saya minta database-nya, berapa kali dia bermain, berapa menit dia bermain, berapa kali dia mencetak gol. 10 tahun mendatang Pak Nasir menanyakan itu ke saya punya datanya, dan saya dengan cepat mungkin tidak sampai 1 menit saya bisa forward ke Pak Nasir. Oke, jadi next. Itu pendaftaran, makanya begitu pentingnya saya mohon pendaftaran itu tolong diperhatikan khususnya untuk pemain, dan biasakan pendaftaran pemain itu dilakukan lebih awal. Tujuannya Pak, seperti yang saya sampaikan ada 2. Yang pertama, kami akan melakukan verifikasi awal terlebih dahulu di internal kami hanya untuk mengecek apakah form itu sudah semua diisi atau belum. Nah, setelah semua terisi, 14 hari menjelang kompetisi berlangsung, biasanya kami kerjasama dengan Disduk Capil untuk mengecek keabsahan pemain tersebut. Contoh misalnya anak ini lahir tanggal sekian, itu ada di database yang mereka punya. Karena kan Disduk Capil sekarang dengan online, jadi itu kita bisa kerjasama dengan mereka untuk melihat datanya. Jadi harapan saya dengan seperti itu, akhirnya apa? Peserta tidak perlu lagi membawa yang namanya dokumen asli. Kenapa Pak? Kenapa Ibu? Tidak perlu bawa dokumen asli. Karena saya tidak mau pada saat mereka ikut di event kami, ada orang yang mengeluh dokumennya hilang. Mungkin ada yang bertanya, Pak, itu kan bukan asli. Yang di-scan itu kan aslinya, apa bedanya fisik asli dengan scan? Kecuali kalau scanan itu masih bisa dirubah-rubah. Itu yang pertama. Terus yang kedua, apa gunanya kami melakukan verifikasi dengan Disduk Capil kalau misalnya itu tidak dianggap syah. Itu. Kalau paspor tentu pasti akan kami lihat paspornya, karena kalau paspor itu saya pikir lebih complicated dengan data-data yang kita punya. Oke, next selanjutnya adalah manfaat. Ini yang saya ingin sampaikan kepada Bapak. Oke, ini yang kami sajikan Pak. Jadi kami menyajikan laporan pencapaian melalui screenshot. Jadi begitu, misalnya nih contoh, babak pertama berakhir. Begitu babak pertama berakhir, penilaian yang basic skill dan visi bermain, kami screenshot, kami langsung berikan kepada pelatih. Tujuannya apa? Dalam waktu 5 menit sampai 10 menit melakukan evaluasi, mereka bisa melihat bagaimana sih pencapaian anak-anak kami. Itu bisa dilihat di situ. Jadi dengan cepat data yang kami bisa berikan dalam bentuk screenshot. Nah, dari data yang nomor 2 sampai dengan data nomor 7 ini kami memerlukan yang namanya web backend. Jadi data yang sudah kami input di Android tadi, kami ekspor dia dengan CSV, masuklah dia ke web backend kami, dan bisa menyajikan 6 laporan lagi. Yang pertama adalah fundamental football match statistik. Bentuknya seperti apa? Nanti saya akan perlihatkan, menyajikan laporan pencapaian tim pertandingan. Jadi setiap pertandingan itu kita akan, ini bentuknya seperti apa, nanti akan saya perlihatkan. Ini laporan-laporan ini semua akan saya sampaikan, termasuk yang terakhir adalah menerbitkan riwayat pemain. Bapak Ibu, kalau misalnya saya sebagai seorang pemain selama ini mungkin pada saat kita ingin melakukan ikut seleksi di tahapan yang lebih tinggi, biasanya kita membawa piagam. Apa yang terjadi pada saat kita membawa piagam? Di situ betul, memang ada mungkin di pencapaiannya juara 1, juara 2, juara 3. Let's say kita ngomong juara 1. Bapak sebagai pelatih, yakin nggak dengan dengan piagam yang dibawa sama anak-anak? Bapak pernah memikirkan nggak ternyata anak-anak yang membawa piagam juara 1 memang betul ikut di tim A, tetapi lebih sering menjadi bangku cadangan. Apa yang terjadi? Kita nggak akan bisa melihat realnya mereka. Tetapi di daftar riwayat hidupnya itu ada. Nanti akan saya sampaikan. Oke, next. Lanjut. Silakan lanjut. Kita langsung ke ini aja, ke laporan-laporan biar lebih singkat. Detail ini nanti akan saya berikan kepada Bapak Ibu secara lengkap. Jadi bisa dipelajari ya, silakan dipelajari. Jadi paling tidak
Bapak Ibu tahu apa sih yang menjadi kelebihan di event kami dan mungkin tidak akan pernah dapatkan di event-event yang lainnya. Oke, next. Kita lihat sekarang saya pengen lebih fokus lagi mengenai laporan-laporan ini karena ini sangat penting. Oke, kita lihat view apps-nya dulu. Jadi kalau kita lihat seperti apa sih bentuk penilaian kami di Android. Oke, yang pertama adalah ini konsep seperti ini. Ini tampilan di apps. Bapak Ibu bisa melihat di situ ada waktu. Waktu itu yang akan melihat efektivitas bermain. Dua tombol ini tujuannya adalah ya, saya lihat ada dua tombol. Tombol pause bisa dicek kursornya dipindahin ke tombol pause sama itu tujuannya pada saat permainan berhenti atau bolanya tidak bermain, kita akan stop. Ketemulah dia efektif bermain. Contoh saya bilang U14, U15 bermainnya adalah durasi 2 kali 35 menit. Berapa sih mereka efektif bermainnya? Itu akan kelihatan, Pak. Apakah cuma 2 kali 20 menit, apakah 2 kali 25 menit, itu akan kelihatan di efektif bermain. Jadi sehingga Bapak Ibu tahu ikut event itu berapa menit efektif bermain. Apalagi biasanya, mohon maaf kalau misalnya ada tim yang menang berusaha untuk mengatur tempo permainan, di situ akan kelihatan. Ya. Oke, ini tampilannya. Makanya saya bilang nomor punggung di pemain selama event kami, contoh saya bilang U14 Pak Helmi dari Cipta Gemilang membawa 3 warna jersey. Saya mohon 3 warna jersey nomor punggungnya sama semua, tidak boleh beda. Kenapa? Karena misalnya pemain A nomor punggung 6. Di jersey yang warna berikutnya ternyata dia nggak ada tidak bawa nomor punggung 6. Akhirnya yang dia pakai nomor punggung 8 lah. Apa yang terjadi, Pak? Akhirnya si pemain A itu kami berikan penilaian ke pemain yang nomor punggung 8. Karena dasar kami memberikan penilaian adalah di nomor punggung. Sekali lagi saya sampaikan. Untuk mengikuti event kami, tidak ada yang menggunakan jersey dengan nomor punggung yang berbeda. Pada saat Bapak sudah mendaftarkan nomor punggung, itu sudah sah dipakai. Kalau misalnya, ini kejadian nih Pak, tahun 2019, ada betul Pak, pemain yang nomor punggung, jersey-nya tidak ke bawah, kelupaan, nomor punggungnya beda, apa yang dilakukan? Akhirnya mau tidak mau kita tempel dia Pak, dengan nomor punggung yang memang sudah didaftarkan. Itu yang harus kami lakukan. Maka sekali lagi, berapapun Bapak bawa jersey, nomor punggung wajib sama. Sekali lagi, nomor punggung wajib sama. Tidak boleh diganti-ganti selama 1 pertandingan. Artinya ikut dari IFC dari hari pertama sampai dengan hari terakhir ya tidak boleh ganti nomor punggung. Oke, next. Ini view-nya seperti ini Pak. Jadi kami melakukan penilaian seperti ini. Lanjut. Yang screenshot, oke, bisa dilihat laporan screenshot itu seperti ini dia tampilnya Pak. Nah, jadi ini akan sangat membantu pelatih. Saya boleh bilang, touchball berapa kali sih si A, si B, si C dan seterusnya. Ball passing-nya gimana, ball control-nya gimana, berapa persen achievement-nya dia. Ini kalau pelatih yang bagus melihat ini sebentar aja ngeliat, wah seperti ini ya kondisi pemainan tim saya. Jadi tahu. Dan ini Bapak nggak akan pernah dapatkan di event manapun. Ya, sekali lagi saya sampaikan begitu. Prit babak pertama berakhir sebelum pemain Bapak keluar lapangan, pelatih sudah menerima ini dari tim kami, dari official kami. Ya, oke, next itu yang namanya screenshot data ini. Nah, data ini nanti kami akan ekspor dia Pak menggunakan CSP ke web backend kami, baru akan keluar laporan-laporan seperti yang pertama ini match statistik, Yang pertama kita lihat match statistik dulu. Balik dulu. Kami ingin melihatkan match statistik. Nah ini Pak, ini yang Bapak bisa lihat. Saya sebagai seorang pelatih akan bisa melihat, ball position. Dari mana bisa melihat ball position ini? Dari jumlah sentuhan Pak. Secara otomatis. Karena ini kami menggunakan sistem, jadi secara sentuhan kita tahu 350, 260 itu ball position. Berpengaruh nggak dia dengan average, total akselerasi dan lain sebagainya di penilaian ini sangat berpengaruh. Pengaruhnya dari mana? Ya jumlah sentuhan bola tadi. Ini waktu efektif bermain akan kelihatan di atas Pak, di yang warna merah yang saya ini. Ini waktu efektif bermain. Oh ternyata hanya 60 menit selama 2 babak itu.
Ini akan kelihatan, Pak. Oke, next. Ini laporan yang pertama. Laporan selanjutnya adalah by team. Oke, silakan di yang achievement by team. Nah, di sini Pak. M1, M2, M3, M4, M5 maksudnya apa? M1 itu match pertama, M2 match kedua, ketiga, dan keempat, dan kelima. Pak bisa lihat Pak, ada progres di situ. Saya kasih contoh, nomor punggung 10, Pramantya. M1, sentuhannya 50, di pertandingan kedua 72, di pertandingan ketiga 36. Kenapa? Bapak bisa lihat, oh ternyata di pertandingan ketiga dia diganti di menit kesekian. Terus sudah gitu di M kelima 0. Kenapa? Oh ternyata dia tidak dimainkan. Jadi Bapak punya record masing-masing pemain. Nah dari laporan ini kita harapkan Bapak bisa menyusun program latihan. Jadi artinya apa? Oke, next saya berikan lanjut dulu. Jadi ini laporan by tim semua Pak, semua pemain. Maka di event kami, ya sekali lagi kami sampaikan di event kami, semua pemain yang didaftarkan diwajibkan untuk dimainkan. Tujuannya apa? Jangan sampai di achievement-nya itu dia pulang ke orang tuanya bawa laporan itu, kamu kok 0-0 semua, kok nggak ada pernah ini? Saya nggak pernah dimainkan sama pelatih saya. Bayangkan aja Pak, mereka datang dari Jakarta, mereka datang dari Sulawesi yang katanya ke Bali, izin sama orang tuanya minta pengen main bola, tapi sampai di Bali hanya disuruh nonton main bola. Nah ini yang kita nggak inginkan. Jadi kami minta semua pemain wajib dimainkan. Tetapi kapan pergantian pemain? Kita berikan bebas kapan saja. Jadi kalau misalnya Bapak mendaftarkan 18 pemain, artinya 7 pemain bisa dimainkan. Entah kapan Pak mau mengganti ya silakan. Tetapi itu akan berpengaruh di laporan anak-anak itu sendiri. Karena di situ ada waktu bermainnya dia juga. Ini yang saya sampaikan kepada teman-teman pelatih. Kenapa saya melakukan ini? FIFA Grassroots sangat jelas sekali menyampaikan bahwasannya usia anak-anak, usia grassroots dan usia dini diharapkan bisa bermain yang sama. Jadi artinya berikan mereka kesempatan Pak. Kita nggak pernah tahu entah semana jadi pemain yang berhasil lanjutnya. Oke, next kita akan lihat visi bermain. Ini yang kami kembangkan 2019 kemarin Pak. Jadi 2019 kita kembangkan, kita akan lihat berapa kali dia sukses, berapa kali gagal. Oh, nggak melakukan akselerasi. Terus udah gitu cross pass, berapa sukses, berapa gagal. Long pass, berapa sukses, berapa gagal. Intercept, dan sampai dengan tackling. Ini Pak, maksudnya apa? Dari sini Bapak bisa melihat pemain Bapak punya visi bermain atau enggak. Kenapa saya bisa menyampaikan itu? Kalau dia tidak punya visi bermain, atau kalau saya bilang dia fokusnya hanya pada bola Pak, dia nggak akan pernah bisa melakukan long pass walaupun temannya dalam kondisi kosong misalnya. Karena apa? Dia nggak bisa melihat luas lapangan. Jadi fokusnya hanya sama bola. Bapak bisa melihat itu di sini. Itu tujuan ininya apa? Kami menyajikan visi bermain. Oke, next. Selanjutnya yang ingin kami sampaikan adalah individual report Pak. Nah ini yang kaitan nanti ke ini mereka. Ini yang kaitannya nanti ke ke CV mereka. Jadi masing-masing posisi Pak kami memberikan penilaian. Dan di event kami masing-masing posisi penjaga gawang, pemain tengah, pemain belakang, pemain depan, semua ada penilaian dan pemain yang memperoleh pencapaian tertinggi akan mendapatkan apresiasi. Itu. Nah selama ini mungkin barangkali Bapak ikut sebuah kompetisi, biasanya mereka mencari pemain terbaik. Dasarnya apa? By view, hanya untuk melihat. Mereka menyaksikan saja, oh ternyata ini bagus. Tetapi kami punya data Pak. Selain view, kita juga punya data. Oh, ini data. Ini menyebabkan pemain ini menjadi pemain terbaik. Tentu, kenapa pemain kami bedakan pemain depan, pemain tengah, pemain belakang? Pasti berbeda, Pak. Kenapa saya bilang? Jumlah sentuhan bola mereka pasti berbeda. Pemain depan, pemain belakang, pemain tengah pasti berbeda jumlah sentuhan bola. Makanya kami bedakan. Oke, next. Selanjutnya adalah sertifikat dulu. Kita lihat sertifikat. Apa yang beda di sertifikat kami di piagam kami, Pak? Biasanya Bapak kalau ikut sebuah kompetisi, ya, Bapak ikut sebuah kompetisi, piagam apa yang didapatkan? Ini tampilan depan ini aja, Pak. Nama pemain, asal ininya, posisinya sebagai berapa? Ini aja, Pak.
Udah selesai tanda tangan, entah itu ditandatangani oleh bupati, entah itu ditandatangani oleh menteri, entah itu ditandatangani oleh siapapun. Tapi yang di bagian belakang ini Bapak nggak pernah dapat, Pak. Bagian belakang inilah nilai-nilai yang mereka sudah sampaikan tadi, berapa sentuhan bolanya, passingnya gimana, kontrolnya gimana, akselerasi bagaimana, dan seterusnya dan seterusnya. Ini ada di bagian belakangnya, Pak. Ini yang penting buat anak-anak kita. Jadi pada saat dia melakukan seleksi di level yang lebih tinggi, jadi selain pelatih melihat bagian depan, akan melihat di bagian belakang. Nah, selanjutnya baru kita akan lihat ke yang terakhir adalah CV pemain. Ini CV pemain, Pak. Jadi CV pemain itu lengkap, dia identitas dirinya. Yang pertama adalah achievement. Achievement itu adalah total sentuhan. Berapa sih? Berapa persen dia pencapaiannya? Caps-nya. Berapa pertandingan dia pernah ikuti? Berapa menit dia bermain? Berapa gol yang bisa dia cetak? First touch ball-nya gimana? Valve passing-nya gimana? False control-nya gimana? Akselerasi dan seterusnya dan seterusnya. Ini, Pak. Ini yang mereka bisa akan dapatkan, dan ini yang mereka bisa bawa nanti pada saat untuk di level yang lebih tinggi. Nah, ini yang saya bilang, ini pengenalan kami mengenai IFC. Barangkali saya ingin menyampaikan, makanya kemarin kenapa kami mengundang ada official, ada pelatih, orang tua. Jadi mereka tahu datang ke Bali itu untuk apa, ya. Nah, data ini yang sampaikan, semua data-data yang kami sampaikan tadi, mengapa saya bilang begitu pentingnya live streaming. Sebagai seorang pelatih, barangkali nggak cukup dengan data ini. Contoh misalnya, waduh, passing tim saya kok nggak bagus ya. Dalam posisi seperti apa? Bapak bisa melihat di cuplikan atau di dokumentasi live streamingnya itu. Ini yang Pak bisa gunakan untuk menyusun program latihan. Sekali lagi saya sampaikan, ini yang apresiasi yang kami dapatkan dari 4 tim asing yang ikut di event kami di sebelumnya. Australia itu akademi cukup profesional, Pak, Western Football Academy. Mungkin Pak boleh lihat nanti di di media sosial mereka seperti apa sih Western Football Academy. Terus sudah gitu Jepang yang ikut Progresso Sano, Pak bisa lihat background mereka. Yang ketiga Busan FA Korea, juga bisa lihat background mereka. Yang ketiga, yang terakhir ada dari Cina, ada di Shanghai, ada di Hubei FC. Itu bisa dilihat, Pak, nanti ini mereka. Jadi ini hampir semua pelatih bilang, Agung, saya baru pertama kali ikut sebuah kompetisi, kami pulangnya tidak membawa medali, tidak membawa piala, tapi jauh yang lebih berharga yang kami bawa adalah penilaian daripada masing-masing pemain. Dan boleh dibilang, Pak, 3 bulan setelah event kami berakhir, kami coba komunikasi dengan mereka menyampaikan semua laporan yang kami berikan digunakan sebagai dasar untuk menyusun program latihan mereka di program latihan mereka selanjutnya. Itu, Pak, yang ingin saya sampaikan di event IFC ini. Selanjutnya, barangkali mungkin itu penjelasan, jadi biar saya sampaikan ke Bapak Ibu terlebih dahulu informasi terkait dengan IFC. Barangkali kalau yang teman-teman dari Garuda Mo, Jogja, terus sudah gitu yang pernah ikut di event kami, barangkali tidak asing lagi apa yang kami sampaikan, tetapi bagi teman-teman yang baru bergabung, penting kami sampaikan, sehingga Bapak Ibu bisa menyampaikan baik itu kepada orang tua. Saya tahu persis, Pak, bagaimana susahnya kita membiayai sebuah tim untuk berangkat ke satu event, baik itu lokal, nasional maupun internasional. Entah biayanya biasanya digabungkan dari urunan dari orang tua, entah itu dapat sponsor, entah itu dapat bantuan dari pemerintah. Mestinya pertanggungjawaban yang Bapak berikan kepada mereka semua bukan medali, bukan piala. Karena apa? Nggak mungkin medalinya Pak berikan, misalnya contoh Pak Andris Manobo dari Sulteng, kebetulan dibantu oleh Pak Wali Kota misalnya gitu ya, atau mungkin Pak Bupati yang membantu, terus pas pulang Pak dapat medali, anggaplah saya bilang juara 1 pun Bapak pulang, nggak mungkin Pak berikan medali itu kepada Pak Wali Kota, Pak Bupati, Pak. Apa yang Bapak berikan? Harusnya laporan tadi itu, Pak, ini loh capaian anak-anak kita, Pak. Kalau misalnya Pak Andres Manobo next year, tahun depan ikut dengan tim yang sama, dengan pemain yang sama, ya,
Bapak bisa sampaikan lagi nih ke Pak pimpinan Bapak, Pak, ini loh progres anak-anak kita Pak tahun lalu hasilnya seperti ini yang akan menjadi ukuran Pak. Jadi bukan ikut sebuah kompetisi itu hanya untuk datang, bermain, pulang, entah dia dapat piala atau enggak, bukan itu yang tujuan utamanya. Tujuan utama adalah sebetulnya adalah apa sih? Karena dari laporan tadi ini Pak, pelatih akan tahu berapa persen sih pemain-pemainnya itu sudah mampu menerapkan program latihan yang sudah disiapkan menjelang kompetisi. Satu hal lagi Pak, di pertandingan yang kami buat, IFC yang kami buat, mungkin teman-teman atau Bapak Ibu bertanya, Pak Agung, 2 lapangan masa sih cuma hanya 8 tim bisa diundang, kenapa sih nggak bisa sampai 16 tim, 32 tim? Biasanya pun misalnya kayak Menpora Cup atau apapun, dengan jumlah lapangan itu bisa undang tim yang banyak. Enggak Pak, bukan itu yang kami cari. Tetapi yang kami cari adalah kualitas pertandingan yang pertama. Dan yang kami pastikan adalah semua tim harus bermain dengan jumlah yang sama. Contoh, saya bilang, PFA Bali, kita bagi grup Pak, grup A dan grup B. PFA Bali ternyata berada di grup grup B. Pencapaian akhir di babak kualifikasi itu di peringkat 3 misalnya. Kalau di event lain Pak, mereka udah pulang Pak. Jadi yang bisa melanjutkan itu hanya peringkat 1 dan peringkat 2, betul ya? Di kami enggak, mereka harus tetap bermain. Lawannya siapa? Ya 3-4 di tim A. Kenapa mereka harus tetap bermain? Kemarin Pak, dari Korea nanyakan, Pak, saya sudah tidak lolos nih ke babak berikutnya, jadi saya mau jalan-jalan. Kok nggak bisa? Anda harus membaca semua karena semua peraturan itu sudah kita berikan sebelumnya. Anda harus baca. Walaupun tidak masuk ke peringkat juara atau runner up group, tetapi tetap bermain. Karena apa Pak? Average dari rata-rata itu baru bisa kita dapatkan kalau jumlah permainannya sama. Maka dari itu sebetulnya event yang kami buat, sayang kami nggak bisa membuat setengah kompetisi full Pak. Artinya semua ketemu karena waktu biasanya. Pasti karena problemnya di waktu. Dan saya tidak pengen anak-anak itu biasanya Pak, ada di event-event anak-anak yang main lapangan besar dimainkan dalam satu hari itu bisa 2-3 kali. Bayangkan Pak, 2-3 kali mereka bermain di lapangan besar itu nggak akan bisa efektif Pak. Di kami mereka wajib hanya bermain 1 kali dan istirahat paling tidak ya minimal kalaupun nggak sampai 24 jam ya minimal 20 jam. Restnya itu tetap harus dapat Pak, nggak boleh nggak. Itu yang menyebabkan kenapa kami batasi jumlah peserta hanya 8 tim. Satu pertandingan, satu lapangan kami hanya bisa memainkan 4 pertandingan Pak. Lapangan 1 4 pertandingan, lapangan 2 4 pertandingan. Itu maksimal Pak, nggak bisa lebih dari itu. Bahkan yang lebih ini cuma hanya 3, kadang-kadang bisa cuma 2 pertandingan, tergantung kondisi. Itu. Oke, itu yang ingin saya sampaikan terkait mengenai masalah IFC. Dan selanjutnya, hal yang penting yang ingin saya sampaikan adalah saya ingin mendapatkan masukan dari Bapak Ibu. Tapi sebelum saya ingin mendapatkan masukan dari Bapak Ibu, saya ingin menyampaikan terlebih dahulu hasil rapat koordinasi kami dengan pemerintah Kabupaten Badung, dengan stakeholder di event kami. Terkait dengan penjadwalan Pak, seperti yang saya sampaikan dari pemerintah, khususnya dari pemerintah Kabupaten Badung, dan kemarin bahkan Pak Menteri waktu datang ke kampung bola kami, Pak Menteri kemarin Pak Sandiaga Uno berkunjung Pak, baru kemarin berkunjung ke kampung bola kami yang tempat biasanya kita membuat seremonial. Beliau datang ke sana dan beliau memberikan arahan, Pak Agung, melihat kondisi seperti ini saya yakin panitia panitia sangat siap sekali, peserta sudah sangat siap sekali untuk hadir. Tetapi kalau boleh besok pada saat virtual meeting tolong disampaikan kepada teman-teman peserta saran mereka untuk menunda Pak pelaksanaan yang di bulan Maret dan bulan April. Karena apa? Ada 4 reason Pak, ada 4 alasan yang menurut mereka. Tapi saya bilang saya nggak bisa memberikan keputusan sendiri Pak. Keputusannya nanti ada di di webinar kami besok. Dasar yang pertama adalah Pak,
Piala Dunia yang tadinya kami gunakan sebagai acuan ternyata secara resmi sudah dibatalkan oleh FIFA. Jadi tidak ada lagi Piala Dunia U20 di tahun 2021. Nah, sehingga yang menjadi dasar tadi yang pertama itu sudah tidak bisa kita gunakan lagi. Yang kedua, Pak. Yang kedua adalah Liga 1 yang tadinya kita harapkan sudah mulai bergulir di awal tahun, ternyata sampai saat ini pun belum ada keputusan pasti. Informasi terakhir yang kami terima adalah mereka akan mencoba menggulir nanti di bulan Juni. Kenapa kaitan dengan Liga 1, Pak? Karena rekomendasi yang dari kepolisian, event kami ini izinnya lengkap, Pak. Pertama, izin pelaksanaan dari venue itu biasanya dari pemerintah setempat yang memberikan rekomendasi. Kami selalu mengantongi entah itu dari dari PMK Bandung, entah dari Provinsi Bali. Selanjutnya diteruskan ke PSSI, Pak. Kami minta rekomendasi PSSI tidak cukup sampai di Aspro PSSI Bali, Pak. PSSI Pusat, bahkan PSSI Pusat pun karena ada tim asing 2018 kami sudah diwajibkan semua peserta menggunakan tier 3. Jadi laporannya akan nanti masuk ke AFC. Jadi nanti semua tim akan membuat tier 3, Pak. Itu. Jadi, nah ini kaitannya. Kalau Liga 1-nya belum jalan, PSSI tidak bisa memberikan rekomendasi. Artinya ini menjadi kendala kami. Terus yang ketiga, Pak, kendala yang ketiga adalah terjadinya PPKM di wilayah Pulau Jawa dan Bali. Saya nggak tahu teman-teman di Jawa barangkali sudah ada pelonggaran, tapi di Bali sekarang malah lebih ini lagi, Pak, masuknya ke, kalau yang sebelumnya di bawah kabupaten, di bawah bupati, sekarang langsung masuk ke desa-desa. Jadi desa yang melakukan pengawasan. Beberapa kegiatan, Pak, yang di Bali yang menimbulkan keramaian kemarin sempat dibubarkan. Yang membubarkan adalah Satgas COVID yang ada di desa, termasuk ada pecalang di sana, ada Kamtibta, Babinsa dan lain sebagainya. Itu ada ininya. Ada beberapa kegiatan, entah itu kegiatan yang menimbulkan kerumunan, apakah itu bentuknya pertemuan, apakah itu latihan, bahkan latihan pun sempat ada yang dibubarkan kemarin. Nah, yang terakhir, Pak, yang menjadi acuan yang paling penting adalah bandara, Pak. Airport di Bali belum ada kepastian kapan dibuka. Nah, ini yang menyulitkan buat teman-teman teman-teman di luar negeri. Seperti yang saya sampaikan, Jepang mereka siap berangkat, Pak, tapi mereka tidak bisa berangkat karena pembatasan airline. Cina, Korea, Malaysia pun mungkin barangkali Pak Nasir kebetulan hadir di sini. Kalau yang Korea sama Jepang sama Cina mereka tidak bisa hadir, tapi sebelumnya sudah menyampaikan. Dari Cina, Jepang, Korea mereka menyampaikan mereka baru akan memberikan mereka akan bisa membuat agenda setelah bandara dibuka. Dan mereka perlu waktu 2-3 bulan setelah bandara dibuka untuk bisa hadir ke acara kita. Nah, ini dasar-dasar yang menjadi pertimbangan, dan dari Bapak Wakil Bupati, terus sudah gitu Pak Menteri kemarin menyampaikan kalau bisa kegiatan ini ditundanya di bulan Juli atau Agustus. Kenapa? Di bulan Mei akan ada Hari Raya Idul Fitri. Di bulan Juni pertimbangannya Pak Bupati, Wakil Bupati kemarin rasanya memang belum vaksin itu belum menyebar secara keseluruhan, sehingga nanti itu juga belum bisa menggaranti bisa jalan. Nah, tetapi kembali lagi saya sampaikan, saya tidak bisa membuat keputusan sendiri karena ini semua ada di ini. Jadi ini masukan. Pada prinsipnya panitia siap ya dengan konsekuensi kalau misalnya Bapak Ibu mengharapkan Pak jalan aja sesuai dengan jadwal. Artinya apa? Kami berjalan tanpa izin-izin. Karena izin sudah pasti seperti yang saya sampaikan tadi, rekomendasi dari dari kepolisian dari PSSI tidak keluar, otomatis dari kepolisian pun tidak akan mengeluarkan rekomendasi. Nah, itu yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini, dan saya harapkan karena semua sudah hadir untuk memberikan pandangan-pandangan untuk kita bisa mengambil keputusan. Sekali lagi saya sampaikan harapan kami karena biar tidak terlalu ini, jadi kita mulai dari usia 14 dulu, peserta U14 yang kebetulan hadir pada kesempatan ini. Ada dari Pak Hilmi dari Cipta Gemilang, terus sudah gitu ada Mr. Nasir dari Gerai United, sudah gitu ada Pak Andris Manobo dari dari Sulteng,
Sudah gitu ada PFA Bali. Nah, kami ingin kami mohon ini dulu. Ada juga Raga Negari ikut U14 ya Bu ya? Ya Pak. Iya, 14 Pak. U14 ya betul ya? Oke, baik. Jadi ada Raga Negari juga. Nanti saya berikan kesempatan satu-satu untuk memberikan masukan. Mungkin yang pertama dari Pak Hilmi dulu. Jadi Pak Hilmi, silakan menurut pandangan Bapak yang kaitan dengan apa yang ingin Bapak sampaikan di ini. Saya berikan kesempatan untuk menyampaikan biar kita bisa mengambil keputusan nanti. Silakan Pak. Ya, terima kasih Pak Agung untuk kesempatannya. Kalau untuk dari Cipta Gemilang sendiri, kita mengikuti aturan yang ada di sana, Pak. Karena kan dasarnya kita juga tidak mau ada kendala apapun dalam event tersebut. Jadi untuk dari Cipta Gemilang sendiri, kita mengikuti aturan dari panitia, Pak. Terima kasih. Terkait mengenai program yang kami buat yang sudah saya paparkan tadi, mungkin ada masukan, saya berikan kesempatan langsung untuk menyampaikan aja Pak. Kalau itu kita juga kebetulan baru ya Pak ya, jadi saya lihat juga dari paparan Pak Agung tadi itu memang sudah bagus Pak, sudah luar biasa menurut saya. Oke, baik, satu hal lagi Pak Ilmi yang ingin saya sampaikan bahwasanya seluruh peserta yang hadir di sini yang ikut di IFC 2021, kami akan berikan kesempatan untuk mempergunakan apps itu setelah kami launching, Pak. Jadi nanti itu kalau saya bilang mungkin kalau Bapak mengikuti di media sosial kami harusnya berbayar, tetapi semua peserta yang ikut di IFC U14, U15, U13, U12 di tahun 2001 kita akan berikan free dan Bapak bisa mendaftarkan pemain maksimal sampai 50 pemain, silakan Pak daftarkan dan Pak bisa gunakan program ini di internal Bapak pada saat sesi latihan, pada saat sesi uji coba. Bagaimana cara penggunaannya? Nanti secara khusus kita akan bahas Pak. Jadi mungkin nanti kita akan buat webinar secara khusus dengan mengundang ada perwakilan admin yang akan membantu untuk melakukan penilaian itu Pak. Jadi kami akan berikan dia training secara virtual dulu. Barangkali mungkin kita nggak akan melakukan seperti ini karena kalau kondisi seperti ini agak susah. Barangkali nanti akan one by one Pak, satu-satu. Misalnya Pak Helmi akan mendaftarkan siapa yang menjadi operator. Nah nanti kita akan membuat komunikasi virtual Pak. Berdua antara Pak Ilmi dengan kami akan ajarkan bagaimana cara karena laporan-laporan yang tadi yang saya sampaikan semua itu kami akan publikasikan, kami akan sampaikan di Google Play Store dan Bapak bisa mempergunakannya. Artinya kalau yang selama ini orang tua yang artinya bilang mohon maaf mungkin ada yang membayar SPP dan lain sebagainya. Selama ini mereka hanya bilang, Pak, gimana perkembangan anak saya? Selanjutnya, Bapak bisa setiap bulan, setiap 2 bulan, 3 bulan, 1 semester, bahkan mungkin setiap tahun Pak bisa mengeluarkan yang namanya raport mereka. Yang terpenting, Pak, yang paling berharga buat mereka itu adalah CV-nya mereka, Pak. Itu yang saya sampaikan. Jadi kalau pemain Bapak nanti, let's say misalnya Jawa Barat, mungkin dari Cipta Gemilang diberikan kesempatan untuk ikut seleksi di Persib Bandung misalnya gitu ya Pak, bisa dengan CV itu akan bisa. Dan ini kebetulan saya merencanakan Pak, mudah-mudahan program ini dapat rekomendasi dari PSSI mungkin di salah satu event mereka kita akan support mereka Pak, entah disuratin, entah di mungkin kalau saya bilang sih mungkin yang paling worth it itu adalah di Elite Pro Academy mereka Pak. Mungkin kami akan support mereka di Elite Pro Academy sehingga pertandingan-pertandingan di Elite Pro Academy semua mempunyai data yang kami miliki. Saya pikir itu. Silakan Pak Hilmi yang ingin saya sampaikan, nanti lebih lanjut. Terima kasih atas masukannya. Ada lagi Pak yang ingin sampaikan? Sudah cukup Bapak. Terima kasih Pak Agung. Terima kasih Pak Hilmi. Selanjutnya saya berikan kesempatan ke ke Raga Negari, ada Bu Susanti, ada Pak Andre. Silakan siapa yang mau menyampaikan atau dua-duanya silakan. Boleh saya dulu Pak? Silakan Pak. Andre, Bu Susanti duluan ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Mohon maaf. Sorry Pak Andre, boleh saya lihat wajahnya Pak biar sekalian saya kenal Pak. Boleh, lagi di jalan. Lagi di jalan ya. Oh siap. Yang pertama good banget Pak. Ini namanya kalau saya bilang aplikasi PSG. PSG itu Pak, suaranya hilang Pak. Sorry. Kedengaran Pak? Iya, oke baik. Oke, saya keluar dulu.
namanya TSG ya programnya. Hilang. Izin Pak, suara hilang lagi Pak. Pak, suaranya hilang Pak, mohon maaf. Sorry Pak, suaranya hilang Pak, coba cari posisi dulu Pak. Apa namanya? Pak Andre cari posisi dulu Pak. Oke, udah pengen ya Pak? Pak, halo, udah? Pak Andre, iya oke, sekarang udah Pak, ya lanjut Pak. Oke. Jadi gitu. Jadi yang dibuat barusan sama Pak Agung itu namanya TSG ya. TSG itu berupa statistik ya. Itu saya gunakan ketika saya di Waduh, hilang lagi suaranya Pak. Pak, sayang suaranya hilang Pak, nggak kedengaran Pak. Pak Andre? Yap. Pak Andre, suaranya hilang Pak. Putus-putus Pak. Udah mendingan ya? Saya udah balik lagi nih. Coba ya, oke, coba sekarang Pak. Coba diulang Pak dari yang pertama. Mungkin teman-teman juga pengen mendengarkan Pak. Boleh. Yang pertama, terima kasih banyak ya. Raga Negeri bisa join di event IFC. Program yang diberikan Pak Agung barusan itu namanya TSG. TSG itu berupa statistik yang saya gunakan di Liga Pro Futsal sama tim nasional futsal di SEA Games. Saya pikir itu apresiasi besar ya buat Pak Agung. Ini keren banget. Kalau boleh duluan Pak Agung, Raga Negeri boleh ambil duluan nggak? Bisa Karena Pak. biasanya, saya jujur ya, biasanya mungkin kalau misalkan Bu Santi selaku manajer, saya di pinggir lapangan tuh nyatet dalam artian buat apa? Buat statistik pemain. Ketika mereka selesai pertandingan atau event itu, saya ada laporan untuk orang tua mereka. Ini yang kita sajikan ke orang tua mereka. Tapi kalau berupa ini, saya pikir udah enak sekali ya. Udah enak dalam artian gini. Jadi yang kita bawa itu benar, bukan hanya piala atau medali, tapi berupa progres pemain dan anak-anak. Nah, kedepannya mereka bisa tahu orang tua kelemahan, weakness, atau strongest-nya mereka. Itu yang pertama ya. Dan saya harap aplikasi dari Pak Agung itu bisa kerjasama dengan DB-Spot. DB-Spot kebetulan kita juga lagi buat DB-Spot. Nah, Pak Agung itu aplikasinya untuk di saat masa ininya, tapi DB-Spot itu lebih ke program yang bisa dilihat scouting pemain. Mungkin kedepannya Indonesia punya atau tim pelatih bisa kerjasama dengan kita, atau saya bisa bantu dengan tim pelatih supaya anak mereka, tim mereka bisa masuk di dalam DB-Spot nanti. Terus yang kedua, kalau saya Raga Negeri itu ikut ya, dan saya berharap dan saya akan bicara dengan sama manajemen, kedepannya kita bisa join dalam artian IFC ini jadi event agenda rutin tahunan. Tujuannya apa? Tujuannya yang pertama silaturahmi sama teman-teman di daerah atau teman-teman di internasional, karena kita butuh itu. Kita butuh jam terbang juga, kita butuh silaturahmi juga dengan tim-tim yang baru atau pemain yang baru atau dengan komunitas yang lain. Jadi kita akan ikut agendamu apa, jadwalnya kapan aja, mau dijalanin itu ayo. Tapi kalau misalkan saran saya lebih baik diundur karena semua butuh izin. Dan saya pikir kalau misalkan semua dapat izin dari PSSI, dapat izin dari pemerintah setempat, dan kita pun diakui sama PSSI, saya pikir lebih baik kalau saya ya, Pak Agung. Terus mungkin terakhir dari saya supportful untuk event AFC ini. Mungkin pertama kali yang saya temukan selama saya melatih ya. Saya melatih, saya beberapa event internasional yang kita ikuti di Malaysia, Singapura, Vietnam, bahkan ke Jepang. Aplikasi berbasis ini belum pernah kita dapatkan, baru di Indonesia sendiri ternyata bisa didapatkan. Jadi saya pikir good news buat kami dari Raga Negeri. Semoga aplikasinya bisa didapat duluan supaya saya bisa gunakan di event-event sebelumnya sebelum kita IFC. Itu aja sih. Mungkin dari saya itu, sama salam buat Pak Nasir. Terakhir itu kita ketemu di Indonesia, dia bawa Velda Futsal Indonesia di International AFF Invitation Cup di indoor soccer ya, Velda. Mungkin itu aja dari saya. Agung, makasih banyak. Saya supportful dari saya pribadi selaku head coach Raga Negeri. Kita akan ikut event IFC ke bawah dalam artian 14 atau nanti 12 ada atau event yang lainnya. Saya akan ikut dan saya ikut support juga karena ini yang terbaik buat Indonesia juga. Semoga kedepannya bisa lebih baik lagi. Mungkin itu aja. Mungkin saya balikin ke Bu Santi selaku manajer tim 2007. Semoga tambahan atau yang lain. Silakan Bu. Silakan ke Bu Santi terlebih dahulu sebelum saya tanggapi yang Pak Andre. Silakan Bu Santi.
mohon izin kalau boleh dilihat ini Bu, ininya Bu ya. Boleh. Iya. Ya, salam kenal juga. Iya, salam kenal. Terima kasih Coach Andre, terima kasih juga Pak Agung atas kesempatan yang diberikan. Saya sih cuma mau menambahkan aja, semua yang dipaparkan itu excellent ya Pak ya. Cuma nanti mungkin kan in the implementasinya kan kita mesti lihat lagi ya Pak ya, seperti apa ya Pak ya yang Bapak bilang harus di-trainingkan dan sebagainya ya Pak ya. Siap. Nanti apakah itu akan menjadi excellent kalau semuanya berjalan dengan smooth ya Pak ya. Siap. Terus kemudian kalau untuk eventnya sih kita akan follow aja Pak. Saya pikir sih kita nggak bisa melangkahi pemerintah dan izin juga ya Pak ya untuk pelaksanaan event ini. Jadi sebaiknya sih kita mengikuti aturan dan rekomendasi yang diberikan saja. Dan juga sih pastinya juga teman-teman yang di Indonesia juga berharap juga kalau misalkan kita bisa punya experience untuk bermain melawan internasional kan akan lebih baik ya di negeri sendiri, karena kan biaya untuk luar negeri kan cukup mahal juga. Kenapa enggak di negeri sendiri gitu kita bertanding dengan internasional dan juga daerah-daerah lain yang secara nasional gitu Pak. Itu aja sih mungkin tambahan dari saya ya Pak ya mengenai ini. Ya tadi sudah dipaparkan secara spesifik oleh Coach Andre juga. Terima kasih. Pertama saya ingin menanggapi dulu dari Coach Andre dan Bu Susanti. Jadi sekali lagi kami mengucapkan terima kasih atas support dan dukungannya. Dan saya langsung jawab pertanyaannya Coach Andre tadi. Saya bilang oke, Coach, pasti kita akan berikan lebih cepat. Maka dari itu saat ini kami sedang
powerbank nggak? Nggak isi. Sama sekali. Isi 20 aja. Warnanya. Udah kasih baterainya. Apa? Powerbank. Oh, Di mana nggak isi? Dagang nggak isi.
Silakan ya. Baik, terima kasih sudah ada semua. Sorry dari Pak Nasir di Malaysia. Minta tolong Pak Nasir. Sebentar. Oke Pak Nasir, undang Pak Nasir untuk hadir sebentar. Kita lakukan dokumentasi atau foto. Coba diambil dulu sekali ayo, sebelum Pak Cahyo minta tolong. Oh, udah ada dari GMJ. Siap. Oke, silakan. Baik, sambil menunggu foto, saya ingin menyimpulkan bahwasannya kita semua sepakat bahwasannya kita akan mencoba mengikuti jadwal berikutnya. Nanti sekali lagi saya mohon bersabar untuk memutuskannya. Saya nggak mau memutuskan dengan gegabah, nanti jangan sampai sudah kita putuskan berubah lagi. Harapan saya mudah-mudahan kita bisa lebih cepat di bulan Juli dan dia selamat-lamanya di bulan Agustus kita sudah bisa gelar. Itu yang pertama yang ingin saya sampaikan. Terus selanjutnya tadi pertanyaan Pak Andre, apakah ini bisa kerjasama? Sangat bisa Pak. Jadi saya mengharapkan kami bisa nanti komunikasi khusus dengan Bapak setelah web ini, dan termasuk teman-teman semua ya. Saya mengharapkan ke depannya IFC itu tidak hanya sekedar di Bali Pak. Jogja itu punya punya perambanannya yang bisa kita jual karena IFC itu identik dengan sport tourism. Terus sudah gitu mungkin di Sulawesi Tengah barangkali Bapak Andres bisa mengusulkan ke kami Pak nanti apa yang bisa kita angkat suatu saat IFC itu bisa kita gelar di sana, atau kita punya ada 4 kategori, barangkali mungkin tidak semua harus di Bali Pak. Nah Jakarta kita juga ingin, nanti saya minta tolong Bu Susanti, Pak Andre, Pak Agung, mungkin yang usia kelompok ini kita bawa di Jakarta, it's not a problem.
Karena ini seperti yang saya sampaikan tadi, program kita ini selain memang disupport oleh pemerintah daerah, kami juga disupport oleh pemerintah pusat. Ada 2 kementerian saat ini. Ada 3. Kementerian Kesehatan saya lupa menyampaikan itu. Semuanya kami mendapat rekomendasi, Bu. Jadi tidak bukan hanya sekedar Kementerian Kemenpora, itu kami dapat rekomendasi IFC ini dari tahun 2018. Bahkan kami sudah ada bekerja sama dengan mereka. Kementerian Pariwisata juga sama 2018. Sedangkan untuk Kementerian Kesehatan di 2018 akhir juga. Jadi artinya digelar dimanapun IFC ini bisa sepanjang standar yang kami butuhkan. Bedanya Pak dengan event-event yang biasa, kami memerlukan lapangan yang mempunyai ruangan minimal ada 6. Nah loh, 6. Kenapa? 4 saya memerlukan untuk ruang ganti. Karena tim asing mereka tidak mau satu ruangan itu dibagi 2 Pak, Ibu. Jadi satu ruangan ya satu ruangan. Gitu. Makanya di 2 lapangan kami itu betul-betul kita siapkan ada 6. 4 ruangan ganti, 1 untuk ruangan untuk wasit, terus yang 1 lagi panitia itu biasanya gabung dengan media. Jadi itu minimal 6. Bahkan di venue kami yang baru ada 8 ruangan, jadi kami punya gudang di situ. Nah, jadi kalau misalnya memang itu yang pertama, yang kedua standarisasinya lapangan kualitas. Jadi saya tidak mau, mungkin kalau Bapak Ibu yang saya kalau boleh bilang mungkin teman-teman GMJ tahu persis. Karena dari 2016 ikut bagaimana dulu waktu kita main di lapangan becek, bagaimana kita main di lapangan keras, dan bagaimana Bapak main di lapangan yang terakhir yang waktu di Pecatu sama di Kutu. Itu kualitas lapangannya selain memang ininya rumputnya bagus, view-nya juga. Kebetulan yang Kutuh itu di atas tebing pantai luar biasa. Jadi ini mudah-mudahan bisa ini nanti. Baik Pak Nasir, mohon foto sebentar Pak Nasir. Ya, kita duduk sebentar. Baik, kita foto sekali lagi. Nanti saya hubungi masing-masing terkait mengenai masalah program apps, itu kami akan hubungi masing-masing. Jadi untuk bagaimana sosialisasinya, harapan saya mudah-mudahan minggu depan Bapak Ibu sudah bisa mempergunakan apps kami di akademinya masing-masing. Terima kasih sekali lagi atas nama pemerintah Kabupaten Badung, Gobola Bali dan seluruh panitia IFC, kami mengucapkan terima kasih dan sampai kembali nanti berikutnya. Kalau ada hal-hal yang ingin disampaikan silakan langsung ke kami, ke panitia untuk menanyakan lebih detail. Silakan di foto terakhir barangkali. Mumpung sudah ada semua. Oke, untuk foto lihat kamera semua. 1, 2, 3. Lagi sekali 1, 2, 3. Baik, untuk materi yang saya paparkan tadi nanti akan saya kirimkan masing-masing ya ke by WA ya. Jadi silahkan pelajari dulu, nanti teknis bagaimana cara mempergunakannya. Kami akan hadir langsung untuk mempraktekkan. Sangat sederhana, nggak usah khawatir. Orang awam pun bisa menggunakan sistem itu. Terima kasih dan sekali lagi saya mengucapkan selamat sore, sampai bertemu kembali. Saya tutup dengan para mesanti. Om Santi Santi Santi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat. Kita tetap bisa beraktivitas. Salam sepak bola. Jaya. Jaya. Ini